Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Derai. Kali ini saya lagi ada di Bali, itu boleh lihat beberapa gymnya, fasilitasnya. Teman-teman sekalian, saya mau menyampaikan kalau kita latihan chest ya, teman-teman bisa kita melakukan dengan dua pendekatan. Teman-teman tahu ya, ada namanya compound movement, itu chest press, melibatkan lebih daripada satu otot karena otot bahu dan otot tricep kan dia terlibat, makanya dia dorong gini ya. Jadi ada keterlibatan lebih dari satu otot maupun satu persendian. Tapi kalau teman-teman lihat di sini saya, kalau seandainya sekarang saya melakukan flies, nah itu yang terlibat cuma satu otot chest aja, otot lain nggak terlibat. Dan persendiannya juga cuma persendian bahu aja ya. Kita mulai dulu ya teman-teman ya. Teman-teman lihat di sini ya. Jadi seperti gerakannya memeluk. Saya memegang posisinya dengan kondisi posisi yang normal seperti ini. Bisa nggak saya ganti dengan seperti ini? Saya pegang di sini misalnya. Boleh aja sih, nggak masalah ya. Kita lihat nih yang kedua. Apa bedanya teman-teman? Sebenarnya bedanya nggak terlalu banyak. Saya menganggap, saya secara pribadi menganggap nggak terlalu signifikansi. Tapi kalau saya posisinya seperti ini teman-teman, supinasi ya misalnya gini, range of motion saya untuk all the way ke belakang agak sedikit lebih terhambat ya. Dan kedua, kalau seandainya bebannya nanti terlalu berat, ada kecenderungan sedikit, ada mungkin ya ada otot lain terlibat untuk ikut membantu. Tapi pada saat posisi saya normal, nyaman, memungkinkan saya untuk punya range of motion yang lebih luas dan juga tidak ada otot-otot lain yang berpartisipasi untuk menolong gerakan saya teman-teman sekalian. Jadi saya rasa ada baiknya kita nggak boleh punya mentalitas kambing hitam. Menurut saya kalau seandainya kita bisa lakuin dua-duanya ya kenapa enggak. Tapi kalau boleh pilih, saya akan pilih yang normal karena saya nggak ngerasa terlalu banyak ada keterbatasan buat saya untuk melakukan aktivitas gerakan tersebut ya teman-teman sekalian. Nah ada tips yang lain. Ini teman-teman lihat nih, ada posisi saya duduk di sini ya. Teman-teman lihat lagi posisinya duduk di sini. Apa bedanya nih di sini sama di sini? Sebenarnya nggak terlalu jauh beda. Teman-teman kita lihat di sini ya. Kita mau agak ke depanan. Ya, dan kita lihat posisi yang berikutnya. Kita agak ke belakangan. Mana yang bagus teman-teman rasain aja sendiri, nggak ada masalah. Ya, teman-teman boleh bisa lihat kira-kira nyamannya kemana. Kalau kita ngomong fokus ke clavicle atau bagian atasnya sedikit, waktu kita posisi seperti ini ada nuansa incline kan di sana. Jadi seolah-olah kayak kita melakukan kayak fly dengan posisi yang sedikit seperti itu. Tapi pada saat kita turun ke bawah ke belakang, kita lakukan gerakan seperti ini. Ada kecenderungan posisi ini memungkinkan saya untuk menjadi lebih kuat dalam melakukan aktivitas gerakan, bebannya mungkin masih lebih berat. Jadi kenapa enggak teman-teman boleh varian bermain di sana sih ya. Dan dalam hal tempo teman-teman lihat positifnya, negatifnya boleh dikontrol sedikit aja. Tapi memang bedanya kalau seandainya compound movement, negatifnya bisa lebih pelan dan dirasakan. Kalau isolation kadang-kadang sebenarnya kan memang fokusnya banyak ke positif. Negatifnya kadang-kadang susah juga kalau misalnya apalagi pakai dumbbell ya. Tapi kalau pakai ini masih memungkinkan kita punya range of motion-nya. Negatifnya kita bisa rasakan pelan ya di sini. Dan ada satu lagi tipsnya teman-teman sekalian, waktu saya melakukan gerakan ini, saya membayangkan di kepala saya
Saya tuh dalam setiap gerakan itu saya mencoba untuk menekan gerakan tersebut. Jadi saya coba tekan, seolah-olah saya menekan. Jadi waktu saya lakukan gerakan ini, saya ada nuansa menekan dia. Waktu saya menekan, otomatis stres yang diterima oleh otot saya menjadi lebih optimal. Jadi di setiap dari ujung awal sampai akhirnya gerakannya, saya berusaha untuk seolah-olah menekan ke bawah. Ya, itu tipsnya aja. Dan yang terakhir tentunya latihan dada. Kuncinya ada di tulang belikat kita ya. Tulang belikatnya sedikit dikunci, nah baru lakukan. Ketika turun, maka otomatis bahunya. Sebagai tips tambahan, kebetulan dari Ra Institute ada kepala sekolahnya Mas Salim. Mas Salim, kebetulan lagi ada di Bali. Mas, boleh Mas kasih tips tentang chest flies yang terbaik, kira-kira kalau yang gampang buat Mas Salim kasih masukan ke teman-teman. Iya. Tadi saya ada beberapa sekedar hanya, kalau saya street smart, ini book smart. Ayo coba silakan bro. Iya, kalau misalnya tadi benar, kalau kita agak rebah dikit, kita dapatkan serabut fiber yang bawah. Sementara apabila kita lebih tegak dan kita bisa maju juga, kita akan dapatkan sedikit lebih banyak di serabut yang atas, yang tempelannya, originnya ada di tulang kerak. Jadi yang lebih bawah tadi, originnya ada di yang namanya tulang dada di tengah ini. Terus kemudian belikatnya juga bisa dibuka tutup, karena biasanya kalau untuk mencapai full contraction, belikatnya mau nggak mau harus sedikit terbuka. Pada saat ininya ya, pada Iya. saat di ujung eksekusinya ya. Betul. Contraction-nya. Kemudian tetapi most of the time belikat bisa kita tutup juga apabila kita inginkan kontraksi di otot lebih banyak. Kalau kita buka, biasanya bahu akan sedikit lebih terlibat. Betul ya. Betul. Iya, jadi nggak ada salahnya juga. Maksimum waktu yang diperlukan untuk dada berkontraksi, di saat itulah kita maksimum waktu mengunci belikat. Tapi kita sudah izinkan terbuka, maka bahu akan take over, kita tapi dapatkan peak contraction-nya. Kira-kira begitu. Jadi teman-teman sekalian, menyenangkan kalau kita punya ada pemahaman teori di belakangnya. Nanti dalam eksekusinya dengan kita punya teori tersebut ya brother ya, kita coba sebisa mungkin bagaimana untuk supaya terjadinya sebuah kenyamanan itu, tapi tidak terlepas daripada teori yang sudah kita pahami ya bro ya. Iya, visualisasi juga penting. Visualisasi penting, asosiasi di kepala tadi ya teman-teman sekalian. Dan mungkin juga kalau kayak flies itu berarti gerakannya itu mengikuti serabut otot kita ya bro ya. Iya, lebih baik mengikuti serabut otot karena sebenarnya dia kan isolation ya, dia bukan Betul. compound movement. Jadi benar-benar sangat tergantung pada keterlibatan otot bahu. Sementara kalau kita melihat sendiri, dia seperti kipas. Serabut otot dada kita arahnya dari yang sedikit lebih horizontal sampai sedikit yang lebih vertikal. Jadi kita samakan saja, jadi berbagai sudut itu bisa dimainkan. Bukan berarti sudut lain itu, serabut lain nggak kena. Ya misalnya kita main di atas nih, bukan berarti yang bawah nggak dapet. Karena mereka insersinya sama di tulang lengan ini gitu. Iya, jadi mereka. Tapi hal itu yang menjelaskan makanya kenapa sebuah gerakan itu jadi bisa kita rasakan nyaman, mana yang kita rasakan tidak nyaman, akhirnya bisa jadi reminder ya bagi kita ya. Dia hanya 100% pasti kena, tapi kalau misalnya kita yang tadi yang saya bilang kita badan agak condong ke senderan ke belakang, persentasenya aja serabut lebih banyak di serabut bawah. Tetapi begitu kita ke atas tegak begini, Kebalikannya tuh ya. kebalikannya, Tadi ya. iya persentasenya lebih banyak tapi serabut bawah juga dapat. Gitu. Jadi teman-teman sekali lagi terima kasih buat Mas Salim di Ra Institute. Nanti teman-teman kalau mau belajar di Ra Institute ya bro ya. Yes. Ya lebih spesial lagi tentang lebih spesialisasi tentang latihan beban. Dan teman-teman sekalian, ini lebih kepada kalau kita ngomongin tuh menyenangkan ya, punya pemahaman tentang cara latihan yang baik dan benar. Kita bisa mengoptimalkan manfaat, meminimalkan resiko, selalu dengerin badan kita ya, badan kita punya kecerdasan sendiri sebenarnya teman-teman. Mau gimana pun juga kadang-kadang tetap aja ada manfaatnya ya bro ya. Karena dalam tatanan teori itu kan kita selalu pengen yang ideal gitu ya. Tapi apapun juga yang teman-teman lakukan sebenarnya selama kalau boleh dibilang tidak ada sebuah resiko di sana, biasanya nggak ada resiko, nggak ada manfaat, minimal ada pembakaran gitu ya. Iya. Masih bergerak juga gitu ya. Tapi yang bahaya itu adalah manfaat nggak ada, resikonya tinggi ya brother ya. Nah di sisi lain mungkin ada sedikit resiko, tapi manfaatnya meningkat ya brother ya. Dan berkali lipat. Berkali lipat. Nah itu juga apakah kita berani take chances itu? Dan yang idealnya adalah yang tadi didengerin sama Mas Salim, yaitu gimana caranya tanpa resiko
manfaatnya optimal ya bro ya. Kurang lebih itu teman-teman sekalian. Terima kasih kesempatannya udah kita bisa ngobrol di sini, mudah-mudahan ada kebermanfaatan. Brother, thanks a lot bro. Thank you, brother. Thank you. Nanti main-main ya teman-teman ke sana ya. Silahkan. Dadah.